Pasukan Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan telah menemukan senjata Rusia dalam jumlah besar. Senjata tersebut pada akhirnya digunakan kelompok Hizbullah untuk melawan militer Zionis. Dikutip dari The Wall Street Journal pada Selasa 19 November, jumlah senjata Rusia yang ditemukan di Lebanon melebihi perkiraan. Tidak jelas bagaimana senjata-senjata itu sampai ke tangan pasukan Hizbullah. Namun, Rusia telah memasok senjata ke Suriah untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara. Seorang komandan Israel mengatakan 60 hingga 70% senjata yang ditemukan pada hari-hari pertama operasi darat di Lebanon adalah buatan Rusia. Di antaranya rudal anti-tank Kornet yang diproduksi pada tahun 2020. Israel sendiri telah berusaha mempertahankan hubungan positif dengan Moskow karena kehadiran militer Rusia di Suriah. Namun, di sisi lain, Rusia berulang kali mengkritik Israel sejak Perang Gaza dimulai termasuk di Dewan Keamanan PBB. Terkait temuan senjata Rusia di Lebanon, Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Sharon Haskell, mengusulkan agar senjata itu diberikan kepada Ukraina. Usulan ini muncul dengan pertimbangan bahwa senjata Rusia tidak dibutuhkan oleh Israel. Haskell berpandangan senjata itu akan lebih berguna jika diberikan kepada Ukraina untuk memperkuat kemampuan militer. Amerika Serikat memperingatkan sekutunya di Timur Tengah yakni Turki agar tidak menerima pimpinan Hamas. Peringatan ini menyusul kabar bahwa sejumlah pemimpin Hamas telah pindah dari Qatar ke Turki. Dikutip dari Al Arabiya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller enggan berkomentar lebih jauh terkait kabar tersebut. Namun ia menekankan kepada pemerintah Turki bahwa tidak boleh ada lagi hubungan bisnis dengan Hamas. Miller menambahkan sejumlah pemimpin Hamas berada di bawah dakwaan Washington dan mereka harus diserahkan ke Amerika. Washington tak rela jika mereka hidup nyaman apalagi di negara sekutunya. Sementara itu, sumber diplomatik di Turki membantah kabar bahwa Hamas telah memindahkan kantor politiknya. Informasi yang benar yakni anggota Hamas hanya mengunjungi Turki dari waktu ke waktu. Hamas dan Qatar juga kompak membantah isu yang beredar terkait perpindahan kantor politik. Militan Palestina menyebut rumor itu disebarkan oleh pendudukan Israel. Sejumlah industri pertahanan dari berbagai negara akan mengikuti pameran senjata di Vietnam pada Desember mendatang. Di antaranya China, Rusia, Israel, Iran, hingga Amerika Serikat. Dikutip dari Jerusalem Post, informasi tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Vietnam pada Selasa 19 November. Kementerian menyebut hampir 200 perusahaan dari 27 negara telah memesan stand di pameran pertahanan yang rencananya akan diadakan di kota Hanoi pada tanggal 19 hingga 22 Desember mendatang. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk dari China dan Iran yang sebelumnya melewatkan pameran militer internasional pertama Vietnam pada tahun 2022. Nantinya pameran tahun ini akan mempertemukan perusahaan pertahanan dari Israel dan Iran. Kementerian Pertahanan Vietnam belum merilis daftar lengkap peserta dan belum jelas senjata apa saja yang akan dipamerkan. Perusahaan biasanya hanya memamerkan model senjata mereka yang lebih besar. Pada tahun 2022, perusahaan pertahanan Israel Elbit System dan Rafael Advanced Defense System termasuk di antara peserta. Untuk tahun ini, raksasa pertahanan milik negara Cina Norinco Group yang dikenai sanksi Amerika akan hadir. Ada juga perusahaan Amerika Serikat Boeing dan Lockheed Martin yang turut memeriahkan pameran senjata. Militan Hizbullah kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Selasa 19 November 2024. Serangan kali ini menargetkan pangkalan intelijen militer di dekat kota Tel Aviv. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang dimaksud adalah Glilot yang menjadi basis para intelijen. Hizbullah tidak menyebutkan berapa jumlah rudal yang ditembakkan ke pangkalan tersebut. Sementara Israel juga belum mengonfirmasi adanya rudal yang masuk atau jatuh di dekat Tel Aviv.
Namun video yang beredar memperlihatkan sebuah lubang bekas rudal menghantam sekitar pangkalan Beit Lid di utara Tel Aviv. Hizbullah menambahkan bahwa kelompoknya juga menyerang pasukan Zionis di 4 lokasi, termasuk di dekat desa yang menjadi titik konflik Lebanon Selatan, yakni Hiam. Serangan terjadi saat utusan Amerika Serikat Amos Hochstein mengunjungi kota Beirut guna membahas gencatan senjata. Hochstein bertemu dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri di Istana Ain el-Tineh pada Selasa siang. Ia mengaku kedatangannya ke Timur Tengah untuk membantu mengakhiri konflik. Namun menurut Hochstein, keputusan akhir berada di tangan Israel dan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.